Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrianti Rasmi, NIM F 2019-03001, kelas C5NR, yang merupakan mahasiswa dari program studi S1 Farmasi Universitas Mandala Waluya, Kendari. Nah, kali ini saya akan memaparkan materi tentang formulasi dan teknologi sediaan steril, khususnya sediaan parenteral. Nah, langsung saja ke definisi sediaan parenteral. Sediaan parenteral yaitu sediaan yang digunakan tanpa melalui mulut atau dapat dikatakan obat dimasukkan ke dalam tubuh selain saluran cerna atau langsung ke pembuluh darah, sehingga memperoleh efek yang cepat dan langsung sampai sasaran, misalnya suntikan atau insulin. Selanjutnya, injeksi dan infus termasuk semua bentuk obat yang digunakan secara parenteral. Injeksi dapat berupa larutan, suspensi, atau emulsi. Apabila obat tidak stabil dalam cairan, maka dibuat dalam bentuk sediaan kering. Nah, contohnya ini adalah sediaan serbuk steril. Apabila mau dipakai, baru ditambahkan aqua steril untuk memperoleh larutan atau suspensi injeksi. Injeksi adalah sediaan steril berupa larutan, emulsi, suspensi, atau serbuk yang harus dilakukan atau disuspensikan terlebih dahulu sebelum digunakan secara parenteral. Suntikan dengan cara menembus atau merobek jaringan ke dalam atau melalui kulit atau selaput lendir. Pembuatan sediaan yang akan digunakan untuk injeksi harus hati-hati untuk menghindari kontaminasi mikroba dan bahan asing. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa produk sediaan parenteral ini merupakan sediaan steril. Nah, bisa dilihat contohnya pada gambar di slide, itu merupakan contoh produk atau sediaan parenteral dalam bentuk ampul yang diinjeksikan. Kemudian, menurut definisi dalam farmakope, sediaan steril untuk kegunaan parenteral digolongkan menjadi 5 jenis yang berbeda, yaitu obat, larutan, atau emulsi yang digunakan untuk injeksi ditandai dengan nama injeksi. Nah, contohnya itu injeksi insulin pada pasien diabetes mellitus. Kemudian, sediaan padat kering atau cairan pekat yang tidak mengandung dapar, pengencer, atau bahan tambahan lain yang larutan yang diperoleh setelah penambahan pelarut yang memenuhi persyaratan injeksi. Kita dapat membedakan dari nama bentuknya, yaitu steril, contohnya sodium steril. Sediaan seperti tertera pada nomor 2 atau poin 2 tetapi mengandung satu atau lebih dapar, pengencer, atau bahan tambahan lain dan dapat dibedakan dari nama bentuknya. Untuk injeksi, contohnya yaitu metisilin sodium untuk injeksi. Kemudian, sediaan berupa suspensi serbuk dalam medium cair yang sesuai dan tidak disuntikan secara intravena atau ke dalam saluran spinal, kita dapat membedakan dari nama bentuknya. Nah, tadi itu sudah disebutkan bentuk-bentuk dari sediaan parenteral seperti suspensi, larutan, dan emulsi. Nah, di sini diberikan contoh suspensi steril. Contoh sediaannya adalah kortison suspensi steril. Kemudian, sediaan padat kering dengan bahan pembawa yang sesuai membentuk larutan yang memenuhi semua persyaratan untuk suspensi steril setelah penambahan pembawa yang sesuai. Kita dapat membedakan dari nama bentuknya, contohnya steril untuk suspensi. Adapun keuntungan obat secara parenteral, yang pertama, efek obat dapat diramalkan dengan pasti, yaitu durasinya atau durasi yang digunakan untuk menghasilkan efek terapi itu dapat diramalkan secara pasti. Beda dengan penggunaan obat sediaan padat, contohnya seperti tablet, yaitu harus mengalami di mana harus menjadi partikel-partikel kecil atau proses pemecahan, kemudian melalui absorpsi, distribusi, kemudian metabolisme, dan ini sedangkan untuk sediaan parenteral ini langsung masuk ke dalam metabolisme, kemudian diekskresikan. Kemudian biofabilitas sempurna atau hampir sempurna, yaitu ketersediaan hayatinya itu sempurna karena dia langsung ke sistem peredaran darah atau secara sistemik. Kemudian kerusakan obat dalam traktus gastrointestinal dapat dihindarkan. Kenapa?
karena penggunaan parenteral ini tidak melalui saluran cerna, tidak sama dengan penggunaan obat-obat sediaan padat. Nah, ini melalui saluran cerna sehingga kemungkinan terjadinya kerusakan obat. Sedangkan untuk sediaan parenteral ini dapat dihindarkan karena dia langsung sediaan ini langsung ke peredaran darah tanpa melalui saluran pencernaan. Kemudian obat dapat diberikan kepada penderita yang sedang sakit keras atau koma. Nah, biasanya untuk pasien sakit keras atau koma agak sukar untuk menelan tablet ataupun sediaan-sediaan padat seperti kapsul, pil, dan sebagainya. Karena kondisi kesadaran juga sangat berpengaruh terhadap pemberian sediaan farmasi. Kemudian selain dari keuntungan atau kelebihan, di sini juga terdapat kelemahan obat yang diberikan secara parenteral. Yang pertama, pemberian sediaan parenteral harus dilakukan oleh personal yang terlatih dan membutuhkan waktu pemberian yang lebih lama. Nah, seperti sediaan padat, nah itu tanpa harus personal yang terlatih atau tanpa perawat. Setiap orang pasti mengetahui cara pemberiannya, yaitu dengan cara ditelan. Sedangkan untuk parenteral ini kan melalui penyuntikan, jadi harus orang-orang yang terlatih seperti perawat, bidan, dan tenaga kesehatan yang mampu menyuntikkan atau memberikan obat secara injeksi atau melalui penyuntikan. Kemudian pemberian obat secara parenteral sangat berkaitan dengan ketentuan prosedur aseptik, rasa nyeri pada lokasi penyuntikan yang tidak selalu dapat dihindari. Nah, ini sudah kita ketahui bahwa penyuntikan ini biasanya terasa nyeri, apalagi masyarakat yang awamnya biasanya merasa nyeri sehingga sulit atau tidak menginginkan pemberian secara parenteral ini. Biasanya lebih memilih pemberian obat secara oral. Kemudian, bila obat telah diberikan secara parenteral, sukar sekali untuk menghilangkan atau merubah efek fisiologisnya karena obat telah berada dalam sirkulasi sistemik. Nah, untuk penggunaan parenteral ini, mengapa perlu diperhatikan? Nah, ini juga ada di poin 1 bahwa personal yang terlatih, karena ini ketika diberikan obat secara parenteral ini harus berhati-hati karena sukar sekali untuk menghilangkan atau merubah efek fisiologinya. Jika pasien diberikan obat secara injeksi atau parenteral, itu sulit sekali untuk menghilangkan atau menetralisir ketika terjadi kesalahan pemberian obat. Kemudian kelemahan selanjutnya yaitu harganya relatif lebih mahal karena persyaratan manufaktur dan pengemasan. Nah, ini juga merupakan pertimbangan pembuatan sediaan parenteral, yaitu karena harganya lebih mahal karena membutuhkan persyaratan manufaktur dan pengemasan yang khusus. Kemudian selanjutnya masalah lain dapat timbul pada pemberian obat secara parenteral dan interaksi obat secara parenteral seperti septisema, infeksi jamur, inkompatibilitas karena pencampuran sediaan parenteral dan interaksi obat. Kemudian persyaratan sediaan parenteral tentang sterilitas, bebas dari partikulat, bebas dari pirogen, dan stabilitas parenteral harus oleh semua personel yang terlihat langsung. Nah, kita masuk ke persyaratan sediaan parenteral. Yang pertama adalah sesuai antara kandungan bahan obat yang ada di dalam sediaan dengan pernyataan tertulis pada etiket dan tidak terjadi pengurangan kualitas selama penyimpanan akibat kerusakan obat secara kimiawi dan sebagainya. Nah, kandungan pada etiket atau nama obat pada etiket itu harus sesuai dengan kandungan yang ada pada ampul atau pada kandungan obat tersebut, kandungan bahan obatnya. Itu harus sesuai dengan etiket. Kemudian juga penyimpanannya harus secara hati-hati karena ini merupakan sediaan steril. Kembali lagi kita mengingat bahwa ini adalah sediaan steril, maka dari itu penyimpanannya harus hati-hati. Dan juga harus terkontrol. Karena ini sangat berpengaruh pada kualitas dari
obat atau sediaan parenteral yang akan digunakan. Kemudian selanjutnya penggunaan wadah yang cocok. Nah, ini akan kita bahas di slide selanjutnya, yaitu macam-macam wadah yang digunakan untuk sediaan parenteral. Kenapa perlu penggunaan wadah yang cocok? Karena dengan penggunaan wadah yang cocok, tidak hanya memungkinkan sediaan tetap steril, tetapi juga mencegah terjadinya interaksi antara bahan obat dengan material dinding wadah. Nah, ini juga pemilihan wadah ini sangat yang perlu kita perhatikan adalah adanya interaksi antara bahan obat dengan material dinding wadah, karena ini akan sangat berpengaruh pada kandungan bahan obat yang tadinya yang kita inginkan adalah efek terapi, kemudian akan menjadi efek toksik karena adanya interaksi antara material dengan bahan obat. Nah, ini menimbulkan reaksi kimia yang kita tidak harapkan. Kemudian selanjutnya tersatukan tanpa terjadi reaksi. Kemudian bebas kuman, bebas pirogen, isotonis, isohidris, dan bebas partikel melayang. Kemudian selanjutnya kita masuk ke rute pemberian obat parenteral. Nah, ini ada 7 cara pemberian obat secara parenteral, yaitu meliputi subkutan, intramuskular, intravena, intraspinal, peritoneal, kemudian intraartikular, dan intradermal. Nah, saya akan jelaskan satu-satu. Nah, bisa juga dilihat pada gambar. Ini merupakan di sini hanya diberikan 4 contoh yang merupakan anatomi kulit dengan pemberian rute pemberian dari obat parenteral. Nah, di sini ada contohnya di intramuskular, kemudian intravena, subkutan, dan juga intradermal. Nah, ini memiliki posisi atau derajat yang berbeda-beda. Lingkarannya itu berbeda-beda. Sudut lingkar. Nah, kemudian penjelasannya untuk subkutan adalah di bawah kulit, yaitu disuntikan ke dalam tubuh melalui bagian yang sedikit lemaknya dan masuk ke dalam jaringan bawah kulit. Volume yang diberikan tidak lebih dari 1 mili. Ini biasanya pengguna adalah injeksi dengan sediaan parenteral volume kecil. Kemudian ini disuntikan ke dalam jaringan bawah kulit. Nah, bisa dilihat pada gambar, itu merupakan pemberian subkutan. Kemudian lanjut ke intramuskular atau IM, yaitu disuntikan ke dalam jaringan otot, umumnya otot paha atau pantat. Kemudian intravena yang disuntikan ke dalam pembuluh darah. Kemudian intraspinal. Intraspinal ini yaitu disuntikan ke dalam sumsum tulang belakang. Kemudian peritoneal yaitu kateter dimasukkan ke dalam rongga perut dengan operasi untuk tempat masuknya cairan steril CAPD. Kemudian intraartikular yaitu disuntikan ke dalam sendi, dan intradermal yang disuntikan di bawah kulit. Nah, bisa dilihat pada gambar intradermal yaitu pas di bawah kulit. Lanjut. Nah, sediaan parenteral dibagi menjadi 2 macam, yaitu sediaan parenteral volume kecil dan sediaan parenteral volume besar. Nah, untuk sediaan parenteral volume kecil adalah sediaan parenteral volume kecil diartikan sebagai obat steril yang dikemas dalam wadah di bawah 100 ml. Nah, itu bisa dilihat contoh kemasannya atau contoh produknya, yaitu Sikortal suspensi. Nah, ini dia sediaannya itu mengandung 4 mili. Jadi itu masuk dalam kategori sediaan parenteral volume kecil karena di bawah 100 mili. Kemudian apa contoh sediaan parenteral volume besar? Nah, itu contohnya adalah sediaan infus. Nah, sediaan cair steril yang mengandung obat dikemas dalam wadah 100 mili atau lebih dan ditujukan untuk manusia. Nah, dia itu volumenya lebih besar. Nah, contohnya adalah cairan infus. Nah, untuk tujuan dari sediaan parenteral volume besar itu adalah
Bila tubuh kekurangan air, elektrolit, dan karbohidrat, maka kebutuhan tersebut harus cepat diganti. Pemberian infus memiliki keuntungan karena tidak harus menyuntik pasien berulang kali. Nah, beda dengan sediaan parenteral volume kecil itu harus disuntikkan. Itu merupakan perbedaan dari sediaan parenteral besar dan kecil. Kemudian, sebagai penambah nutrisi bagi pasien yang tidak dapat makan secara oral, berfungsi sebagai dialisa pada pasien gagal ginjal. Namun, untuk sediaan parenteral volume kecil ini memiliki syarat, yaitu steril dan bebas pirogen. Nah, kenapa? Alasannya, kenapa memiliki persyaratan steril dan bebas pirogen? Nah, kembali lagi, saya ingatkan bahwa sediaan parenteral adalah sediaan steril. Nah, adapun alasan lainnya yaitu karena sediaan diinjeksikan langsung ke dalam aliran darah. Nah, ini sangat berpengaruh mengapa harus steril, karena sediaan injeksi ini langsung ke dalam peredaran darah. Kemudian sediaan ditumpahkan pada tubuh dan daerah gigi. Kemudian sediaan langsung berhubungan dengan darah. Sediaan langsung ke dalam tubuh, kemudian bebas dari bahan partikulat jernih karena dapat menyebabkan emboli. Kemudian dikemas dalam wadah yang dosis tunggal. Kemudian tidak mengandung bahan bakterisid karena volume cairan terlalu besar. Kemudian isotonis dan isohidris. Nah, kita masuk ke komposisi sediaan parenteral. Nah, seperti pada komposisi sediaan pada umumnya, yaitu menggunakan bahan aktif yang merupakan bahan yang kita butuhkan untuk terapi farmakologi atau efek terapi yang kita inginkan. Kemudian selain bahan aktif ada juga bahan tambahan. Nah, apa saja bahan tambahan yang digunakan? Yaitu antioksidan. Antioksidan ini biasanya digunakan yaitu asam askorbat, kemudian sistein, kemudian monothiogliseril, kemudian tokoferol, kemudian penggunaan garam-garam sulfur dioksida termasuk bisulfit, metasulfit, dan sulfit adalah yang paling umum digunakan sebagai antioksidan. Nah, selain antioksidan digunakan juga bahan antimikroba atau pengawet. Nah, antimikroba ini hanya untuk sediaan injeksi, tidak boleh digunakan atau ditambahkan untuk sediaan infus. Kemudian contohnya adalah benzalkonium klorida, bensil alkohol, klorobutanol, metacreosol, kemudian timerosol, butil fehidroksibenzoat, dan sebagainya. Kemudian penggunaan buffer hanya untuk sediaan injeksi, tidak boleh ditambahkan untuk sediaan infus. Contohnya asetat, sitrat, dan fosfat. Kemudian bahan pengkelat. Nah, contohnya adalah EDTA. Nah, kemudian bahan penambah kelarutan atau kosolven biasanya digunakan etil alkohol, kemudian gliserin, polyethylene glikol, dan juga propylen glikol dan lecitin. Nah, kemudian penggunaan bahan surfaktan. Nah, contoh surfaktan yang digunakan adalah polioksietilen dan sorbitan monoleat. Nah, kemudian bahan komposisi lainnya yaitu bahan pengisotonis. Bahan pengisotonis yang digunakan adalah dextrosa dan NaCl. Kemudian bahan pelindungnya adalah dextrosa, laktosa, maltosa, dan albumin serum manusia. Kemudian bahan penyerbuk adalah laktosa, manitol, sorbitol, dan gliserin. Kemudian komposisi selanjutnya adalah pembawah. Nah, di sini terbagi menjadi dua, adalah pembawa air dan pembawa non-air dan campuran. Nah, pembawa air ini adalah air, sedangkan pembawa non-air ini adalah minyak nabati. Nah, minyak nabati ini meliputi minyak jagung, minyak biji kapas, minyak kacang, minyak wijen, kemudian pelarut bercampur air, gliserin, etil alkohol, propylen glikol, dan polyethylene glikol 300. Nah, dasar-dasar formulasi. Yang menjadi dasar memformulasi sediaan parenteral adalah pengaruh cara suntik atau rute pemberian. Ini sangat berpengaruh terhadap formulasi dari sediaan parenteral ini. Kemudian apalagi yang mempengaruhi adalah pengaruh pembawah.
Nah, zat pembawa berair yaitu air untuk injeksi digunakan sebagai zat pembawa untuk injeksi berair. Injeksi natrium klorida, injeksi majemuk, injeksi glukosa, campuran gliserol dan etanol, dan zat pembawa berair lainnya dapat juga digunakan. Zat pembawa berair harus memenuhi syarat uji pitogenitas. Air ini dapat dibuat dengan metode destilasi atau dengan metode osmosis terbalik. Kemudian, air untuk injeksi bebas udara dibuat dengan mendidihkan air untuk injeksi segar selama tidak kurang dari 10 menit sambil mencegah hubungan dengan udara sesempurna mungkin, didinginkan dan segera digunakan. Uji kimia dan mikrobiologi untuk aquapro injeksi meliputi pH, klorida, sulfat, amonia, kalsium, karbon dioksida, logam berat, reduktor, dan virogen. Zat pembawa tidak berair umumnya digunakan minyak untuk injeksi. Minyak untuk injeksi atau olea proinjeksi meliputi minyak lemak, ester asam lemak tinggi, baik alam maupun sintetis. Nah, untuk minyak untuk injeksi harus memenuhi syarat olea vinguia dan memenuhi syarat berikut. Yang pertama, harus jernih pada suhu 10 derajat Celcius, tidak berbau tengik atau asing, bilangan asam 0,2 sampai 0,9, kemudian bilangan iodium 79 sampai 128, bilangan penyabunan 189 sampai 200, kemudian harus bebas minyak mineral. Kemudian pengaruh eksipien. Nah, pengaruh eksipien ini adalah yang pertama zat pendapar, di mana zat pendapar perubahan pH sediaan dapat terjadi karena reaksi penguraian zat, pengaruh wadah gelas atau plastik, dan pengaruh gas serta tekanan terhadap zat khasiat sehingga diperlukan pendapar yang dapat mempertahankan pH sediaan. Kemudian pengaruh penambahan antioksidan. Nah, zat khasiat dapat terurai akibat oksidasi sehingga untuk mengatasinya dapat ditambahkan suatu antioksidan yaitu zat yang mempunyai potensial oksidasi lebih rendah dari zat khasiatnya. Kemudian pengaruh penambahan antimikroba, yaitu di mana antimikroba perlu ditambahkan untuk sediaan parenteral yang dipakai berkali-kali atau dosis ganda atau dosis terbagi, kadang-kadang ditambahkan pada dosis tunggal yang tidak ada sterilisasi akhir. Kemudian pengaruh tonisitas. Nah, arti dari definisi isotonis adalah larutan parenteral yang mempunyai tekanan osmosa sama dengan plasma darah. Bila larutan parenteral mempunyai tekanan osmosa lebih rendah dari plasma darah, disebut hipotonis. Sedangkan bila tekanan osmosanya lebih tinggi, disebut hipertonis. Nah, lanjut ke faktor fisikokimia pembuatan sediaan parenteral. Yang pertama adalah kelarutan. Umumnya, obat untuk membuat sediaan parenteral volume besar mudah larut sehingga kelarutan jarang menjadi hambatan. Kelarutan penting diperhatikan bila sediaan dipakai sebagai pembawa obat lain atau terjadinya kristal dari beberapa zat seperti manitol. Kemudian pH. pH perlu diperhatikan mengingat pH yang tidak tepat dapat berpengaruh pada darah, kestabilan obat, dan berpengaruh pada wadah terutama wadah gelas, plastik, dan tutup karet. Kemudian, pembawa umumnya digunakan pembawa air bila berupa emulsi partikel tidak boleh lebih dari 0,5 Kemudian cahaya dan suhu. Cahaya dan suhu dapat berpengaruh kestabilan obat. Contohnya vitamin harus disimpan dalam wadah terlindung cahaya. Kemudian faktor kemasan atau wadah. Bahan pembuat wadah sangat berpengaruh terhadap kestabilan obat parenteral volume besar seperti gelas, plastik, dan tutup karet. Kandungan mikroba dan komponen kemasan sediaan parenteral dapat memberikan kontaminasi, misalnya dari komposisi selama transportasi dan kondisi penyimpanan produk parenteral. Nah, misalkan untuk pemberian dosis terbagi itu menggunakan tutup karet karena pengguna atau penyuntik atau penginjeksiannya itu berulang kali. Sedangkan untuk penggunaan dosis tunggal yaitu biasanya menggunakan wadah kaca atau biasa disebut dengan vial. Untuk vial adalah untuk dosis terbagi karena dia menggunakan tutup karet, sedangkan untuk dosis
tunggal adalah penggunaannya yaitu ampul karena dia satu kali pemakaian atau dosis tunggal. Kemudian lanjut ke jenis-jenis wadah. Nah, wadah yang digunakan adalah wadah gelas, wadah polimer, dan wadah elastomerik. Nah, wadah gelas ini merupakan pilihan pertama bagi sediaan parenteral volume kecil karena tahan terhadap zat kimia, asam, basa, dan garam. Wadah gelas sebelum digunakan perlu dilakukan pemeriksaan jenis gelas untuk pemakaian parenteral. Kemudian wadah polimer ini keuntungannya pelepasan material sedikit, kemungkinan pecah kecil, mudah disimpan dan diangkut, mudah ditangani dan suara ribut berkurang. Tetapi wadah polimer ini memiliki kekurangan. Nah, apa saja kekurangannya? Dapat terjadi permeasi, resapan, reaksi kimia, dan tidak stabilnya material polimer selama pemakaian. Kemudian wadah elastomerik, yaitu wadah yang memiliki beberapa keuntungan, yaitu fleksibel, elastis, dapat beradaptasi dengan tekanan lingkungan. Bahan ini sering digunakan untuk vial, botol infus, dan berbagai wadah dengan bentuk, ukuran, dan ketebalan berbeda. Dua jenis karet jenuh dan tak jenuh. Contohnya karet jenuh adalah butil, kemudian etilen, propilen, dien, dan silikon. Sedangkan karet tak jenuh adalah polisepron, sopren, kemudian polybutadin, kemudian etilen nitril, dan lain-lain. Baiklah, itulah hasil pemaparan saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.